Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mas Al, silahkan dipimpin doanya terlebih dahulu ya. Baik, selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu. Adam Raflansyah, Adelia Ristiawati, Aditya Firman Putra, Aisyah Estuminangkani Putri, Alvina Dian Hapsari, Alia Sukma Cahyaryani, Anissa Maharani Susanto, Dia Putri Laraswati, Fahrizal Aditya Irawan, Farah Diska Destiana, Fidel Rahman, Gibran Maulana Ikhwan, Lisa Anggraini, Muhammad Alfarizal, Nabila Najwa Zafir Ajna, Nabila Nashwa Fatihah, Pandu Setia Nugroho, Rizka Aprilia Anggraini, Sekar Safitri Dita Adiningsih, Sulhan Fuadi, Kurnia Surayahana, Hadir, Bu. Tegar Setiawan, Zidnan Ali. Oke, masuk semua ya, nggak ada yang izin. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu melalui pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan berbantuan bahan ajan kearifan lokal di Banten, siswa dapat mendefinisikan pengertian ekosistem. Yang kedua yaitu melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan berbantuan bahan ajar kearifan lokal di Banten, siswa itu dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem. Yang ketiga yaitu melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan berbantuan bahan ajar kearifan lokal di Banten, siswa dapat menjelaskan macam-macam interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang keempat yaitu melalui pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan berbantuan bahan ajar kearifan lokal di Banten, siswa dapat menganalisis peranan komponen ekosistem. Oke, untuk standar kompetensinya yaitu memahami dan mengamati manfaat keanekaragaman hayati. Sedangkan kompetensi dasar yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep keanekaragaman gen, jenis, ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Kemudian yang kedua yaitu mengkomunikasikan keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam. Untuk indikatornya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik, manfaat, dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menerapkan sikap kepedulian terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak apa itu keanekaragaman hayati atau biodiversitas? Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu merupakan keberagaman atau variasi makhluk hidup baik pada tingkat gen, spesies, maupun ekosistem yang Koneksiku terputus. Koneksiku terputus. Koneksiku terputus. Enggak play ya.
diedit disambung-sambung apa ya? Wis, wis. Oke, lanjut ya, karena tadi ada koneksi jaringan yang tidak stabil. Keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu tingkat keanekaragaman hayati dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, Terputus nih. Oh, angin ya. Jajal ya. Oh, padahal yang sebelah. Apa pas banget? Oke, lanjut. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Variasi gen itu menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Variasi gen itu dapat terjadi melalui perkawinan maupun spesies kucing. Terdapat variasi seperti kucing Angora berbulu panjang, kucing Siam, maupun kucing Baines. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan dalam berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya itu dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur atau fertil. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies atau komunitas. Misalnya, di halaman itu terdapat pohon mangga, kemudian mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan melati. Selanjutnya yang nomor 3 itu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik dengan interaksi makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang beraneka ragam berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan biotik dan di lingkungan abiotik atau tidak hidup seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan mineral. Kombinasi tersebut membentuk lingkungan yang beragam. Contohnya, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan lain-lain. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu ada bunga kembang sepatu. Tahu kan ya, bunga kembang sepatu yang warnanya ada putih, merah, pink, dan kuning. Itu menunjukkan variasi bunga dan ukuran. Oke, lanjutnya yaitu contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis, yaitu ada nyamuk, kantong semar, kucing, tumbuhan paku.
Kemudian contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yaitu ada ekosistem hutan, kemudian ekosistem rawa, ekosistem air laut, ekosistem gurun, ekosistem air tawar. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya yaitu membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebab yang pertama yaitu biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati dan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestariannya. Yang pertama yaitu keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia itu ditandai oleh yang pertama termasuk keanekaragaman hayati tingkat tinggi. Di Indonesia itu banyak banget keanekaragaman hayatinya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki tumbuhan atau flora bertipe Indo-Malaya. Dan yang ketiga yaitu adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Yang keempat itu memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Dan yang kelima memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik. Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia itu terletak di 95 derajat sampai 154 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan keadaan tersebut, letak di Indonesia itu tepat di daerah garis khatulistiwa sehingga Indonesia itu memiliki iklim tropis. Sebagian besar makhluk hidup dapat hidup dan dapat beradaptasi di dalam negara Indonesia tersebut. Karena keanekaragaman hayati di Indonesia itu termasuk dalam daftar mega biodiversity yang hanya tertandingi oleh Afrika dan Zaire. Hebat sekali kan Indonesia. Wah. Mega biodiversity adalah wilayah yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati sangat tinggi. Sebagian dari organisme yang ada di Indonesia itu tidak banyak dijumpai di belahan bumi manapun. Sehingga kita beruntung sekali berada di negara Indonesia karena banyak sekali tumbuhan, hewan yang endemik dan juga langka. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, keanekaragaman spesies Indonesia itu tercatat dalam urutan yang pertama, ke-1 untuk mamalia, dan yang kedua itu ada ke-4 untuk reptilia, yang nomor 3 itu ke-5 untuk aves, dan yang ke-4 itu nomor ke-4 untuk amfibia, dan yang ke-5 itu nomor ke-7 untuk Antopita. Indonesia itu memiliki tipe Indo-Malaya. Nah, flora Indo-Malaya itu meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Untuk flora yang tumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina itu sering disebut sebagai kelompok flora Malaysiana. Hutan di Indonesia dan hutan-hutan di daerah flora Malaysiana itu memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan yang tinggi. Jumlah ini kira-kira setengah dari seluruh spesies tumbuhan di bumi. Nah, hutan hujan tropis salah satunya yang ada di Malaysiana itu didominasi oleh pohon dari famili Dipteroscarpaceae, yaitu pohon-pohon yang menghasilkan biji bersayap. Biasanya Dipteroscarpaceae itu merupakan tumbuhan tertinggi malahan dan membentuk kanopi hutan. Tipe hewan di Indonesia yang pertama itu ada Australia, kemudian peralihan, dan oriental. Untuk di daerah oriental ciri-cirinya yaitu yang pertama, mamalia berukuran besar, misalnya itu gajah Sumatera. Kemudian ada banteng, ada harimau Sumatera. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu banyak jenis primata, misalnya orang utan Sumatera. Kemudian ada kera.
Ciri-ciri yang nomor 3 yaitu ada warna bulu. Nah, warna bulu burung itu kurang menarik dan tidak beragam. Misalnya burung rangkong, kemudian burung murai. Untuk mencakup fauna di wilayah pulau atau di bagian barat, yaitu ada Sumatera, ada Kalimantan, ada juga yang di Jawa. Kemudian daerah peralihan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pada daerah peralihan atau transisi oriental Australis itu terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Misalnya komodo atau Varanus komodeonis yang berada di Pulau Komodo atau NTT. Kemudian ada babi rusa, ada anoa, dan burung maleo di Sulawesi. Mencakup fauna di wilayah bagian tengah yaitu seperti Sulawesi, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian ada daerah Australia. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mamalia berukuran lebih kecil. Kemudian yang nomor kedua yaitu memiliki mamalia berkantong, misalnya walabi kecil. Kemudian walabi semak dan kanguru pohon. Yang nomor 3 yaitu warna bulu burung itu lebih menarik dan beragam. Misalnya burung cendrawasih. Untuk mencakup faunanya itu berada di wilayah bagian timur yaitu Papua dan Kepulauan Aru. Hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama hewan langka yaitu badak Sumatera. Kemudian yang nomor 2 itu ada harimau Sumatera. Kemudian yang nomor 3 itu ada tapir. Dan yang keempat itu ada komodo. Kemudian tumbuhan langkanya yaitu matoa, gandaria, badali, sawo kecek, dan bendo. Sedangkan hewan dan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia, hewan endemiknya yaitu yang pertama ada komodo yang berada di Pulau Komodo. Kemudian ada badak bercula 1 yang berada di ujung kulon. Kemudian yang nomor 3 itu ada babi rusa. Yang keempat itu ada musang Sulawesi. Dan yang kelima ada tarsius dan lain-lain. Untuk tumbuhan endemiknya yang ada di Indonesia yaitu yang pertama itu ada bunga rafflesia, kemudian Rafflesia bernoensis yang berada di Kalimantan, yang nomor 3 yaitu ada matoa, dan yang keempat ratu sulur permata hijau, dan lain-lain. Manfaat keanekaragaman hayati. Untuk manfaatnya yang pertama itu ada penghasil sumber daya alam hayati, seperti sumber dari kayu, sumber karbohidrat, dan protein. Kemudian sumber obat-obatan dan kosmetika, sumber plasma nutfah atau sumber gen, dan sumber ikanan. Di Indonesia itu banyak sekali sumber-sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk obat-obatan, kemudian untuk kosmetik, dan lain-lain. Kemudian yang manfaat kedua yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Dan yang nomor 4 yaitu manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya yaitu penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati yang pertama yaitu hilangnya habitat dan fragmentasi. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Fragmentasi habitat adalah pemisahan suatu habitat menjadi lebih kecil lagi. Kemudian yang nomor 2 itu spesies-spesies eksotik atau introduksi spesies. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalnya di Indonesia, penggunaan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. Kemudian yang nomor 3 ada degradasi habitat. Degradasi habitat adalah kerusakan habitat karena populasi. Yang nomor 4 itu ada eksploitasi secara berlebihan. Yang nomor 5 yaitu industrialisasi kehutanan dan perikanan. Dan yang nomor 6 itu perubahan iklim global.
Nah, untuk usaha-usaha pelestarian keanekaragaman hayati yaitu ada pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ itu merupakan pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contoh pelestarian in situ adalah dengan dibuatnya taman nasional, cagar alam, dan suaka marga satwa. Contoh pelestarian in situ yaitu yang pertama ada Taman Nasional di Ujung Kulon, Jawa Barat. Kemudian Taman Nasional Tanjung Puting yaitu di Kalimantan. Dan yang ketiga Taman Nasional Kerinci Seblat ada di Sumatera. Yang nomor 4 ada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang ada di Jawa Barat, dan yang nomor 5 ada Taman Nasional Komodo yang ada di NTB. Yang kedua yaitu ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pembiakan ex situ itu dapat dilakukan dengan mendirikan kebun binatang. Contohnya pelestarian ex situ yaitu kebun botani, kebun koleksi, dan kebun plasmanutfah. Selanjutnya yaitu kawasan pelestarian alam di Indonesia. Yang pertama itu ada cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contohnya, cagar alam hutan pinus jatoi di Aceh, kemudian cagar alam lembah anai di Sumbar. Yang nomor 2 yaitu ada suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa atau hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang nomor 3 ada Taman Nasional. Adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Nah, taman ini itu biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian. Kemudian digunakan untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, dan menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi alam. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian Kerinci Seblat, dan lain-lain. Yang keempat itu ada kebun raya. Kebun raya itu merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat, dan tumbuh-tumbuhan tersebut itu berasal dari berbagai daerah yang ditanam untuk tujuan konservasi ex situ, yaitu ilmu pengetahuan dan rekreasi. Contohnya ada kebun raya Bogor, nggak asing kan sama kebun raya itu, dan ada kebun raya Purwodadi. Selanjutnya yaitu Taman Baru. Taman Baru yaitu kawasan yang di dalamnya itu terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contohnya yaitu Taman Buru Pulau Pini di Sumatera Utara. Kemudian Taman Buru Semindang Bukit Kelabu di Bengkulu. Dan yang keenam ada Taman Laut, yaitu wilayah lautan yang mempunyai ciri khas berupa keindahan alam yang ditunjuk sebagai kawasan konservasi alam yang diperuntukkan guna melindungi plasma nutfah lautan. Contohnya yaitu Bunaken di Sulawesi Utara. Oke, selanjutnya yaitu ada video keanekaragaman hayati di Indonesia. Silahkan kalian tonton dan perhatikan dengan baik-baik, kemudian pahami macam-macam ekosistem di Indonesia itu apa saja. Terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Katulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu, sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Tadi kan kalian udah memahami dan melihat apa saja ekosistem yang ada di Indonesia. Sekarang kalian membentuk 5 kelompok asal dan 5 kelompok ahli. Jadi setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 kelompok asal dan 5 kelompok ahli.
Oke, sudah. Oke, selanjutnya yaitu kalian mendiskusikan tadi apa saja macam-macam ekosistem di Indonesia, didiskusikan kemudian nanti dipresentasikan. Karena sudah 10 menit kalian diskusi, sekarang kalian waktunya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, yang pertama yaitu dari kelompoknya Mbak Anissa. Silahkan. Baik, dari diskusi dan presentasi kali ini, pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Baik, karena waktunya sudah habis, sehingga pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.